Selamat sore, Bapak Ibu yang terkasih, berkah dalam. Seperti kita ketahui bahwa hari Minggu setelah hari Minggu Paskah adalah hari Minggu Kerahiman Ilahi. Dan untuk menyambut hari Minggu Kerahiman Ilahi, kita terlebih para devosan Kerahiman Ilahi dimohon untuk bisa berdoa novena Kerahiman Ilahi. Untuk itu, pada hari Jumat ini dimulai novena Kerahiman Ilahi yang pertama, nanti besok hari Sabtu yang kedua, dan seterusnya sampai hari Sabtu menjelang hari Minggu Kerahiman Ilahi. Gereja kita akan mengadakan novena yang dimulai 45 menit sebelum upacara gereja. Ini nanti jam 3 ada upacara gereja. Kita mulai sekarang untuk berdoa novena Kerahiman Ilahi hari yang pertama. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 661, bait yang pertama. Misolado, monggo. Andaikan aku pahami bahasa semuanya hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Kita menggunakan buku kuning halaman pertama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga kerahiman ilahi Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa yang kekal dalam persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang terkasih dalam Kristus, marilah kita siapkan hati kita untuk ibadat ini dengan pemeriksaan batin kita masing-masing. Dan marilah kita menyerukan tobat kita. Ya Tuhan, Engkau telah datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Ya Tuhan, Engkau telah wafat di salib dan bangkit pada hari ketiga, sehingga mematahkan kuasa dosa dan maut. Kristus, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Ya Tuhan, darah dan air telah memancar dari hati-Mu yang kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Tuhan, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Marilah kita lanjutkan novena Kerahiman Ilahi hari yang pertama. Sabda Tuhan Yesus kepada Santa Faustina, Aku menghendaki agar selama 9 hari ini Engkau membawa jiwa-jiwa ke mata air kerahimanku, supaya mereka menimba dari sana kekuatan dan kesegaran serta rahmat apapun
yang mereka butuhkan dalam menghadapi kerasnya hidup dan khususnya pada saat kematian. Setiap hari hendaknya Engkau mengantar sekelompok jiwa yang berbeda kepada hatiku. Aku tidak akan menolak apapun dari jiwa yang Engkau bawa ke mata air kerahimanku. Sabda Yesus kepada Santa Faustina. Hari ini bawalah kepadaku seluruh umat manusia, khususnya orang-orang berdosa, dan benamkanlah mereka dalam samudera kerahimanku. Dengan demikian engkau menghibur aku dalam jurang kepedihan yang disebabkan oleh hilangnya jiwa-jiwa. Ya Yesus yang Maha Rahim, sedari hakikatmu, Engkau mengasihani dan mengampuni kami. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah keyakinan kami akan kebaikan-Mu yang tak terbatas. Terimalah kami semua dalam hati-Mu yang Maha Rahim, dan jangan pernah membiarkan kami pergi darinya untuk selamanya. Semua ini kami mohon demi kasih yang menyatukan diri-Mu dengan Bapa dan Roh Kudus. Oh kerahiman ilahi yang Maha Kudus dan keselamatan orang-orang berdosa, Engkau adalah samudera kerahiman dan belas kasih. Engkau membantu semua orang yang dengan rendah hati memohon pertolongan-Mu. Kita berdoa bersama. Bapa yang kekal, dengan tatapan mata-Mu yang penuh kerahiman, pandanglah seluruh umat manusia, khususnya orang-orang berdosa yang malang, semua yang direngkuh dalam hati Yesus yang Maha Rahim. Demi sengsaranya yang pedih, tunjukkanlah kerahiman-Mu kepada kami, sehingga kami dapat memuji kerahiman-Mu yang Maha Kuasa, untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa koronka bersama-sama. Doa koronka memakai rosario bagi yang membawa rosario. Nanti bisa mengikuti kami. Di dalam doa Bapa kami, kita mendoakan doa yang dicetak tebal. Demikian juga di dalam doa Salam Maria. Kita awali dengan satu Bapa kami, satu Salam Maria, dan aku percaya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh. Demi sengsara Yesus yang pedih, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, kepada kami dan seluruh. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh. Demi sengsara Yesus yang pedih, belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kekal, dalam diri-Mu ada kerahiman yang tak terbatas dan harta belas kasihan yang tak kunjung habis. Pandanglah kami dengan rela hati dan tingkatkanlah kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya pada saat-saat yang sulit kami tidak menjadi putus asa dan remuk hati, tetapi dengan kepercayaan yang teguh, menyerahkan diri kepada kehendak-Mu yang kudus, yang adalah kasih dan kerahiman-Mu sendiri. Yesus, Yesus, semoga darah-Mu yang murni dan sehat mengalir di dalam organ-organ tubuhku yang sakit. Semoga tubuh-Mu yang murni dan sehat mengubah tubuhku yang lemah ini
dan semoga kehidupan-Mu yang sehat dan perkasa mengalir di dalam diriku, bila itu benar-benar kehendak kudus-Mu bagiku. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Marilah kita tutup dengan doa penutup dari lembaran. Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau telah bersabda kepada Santa Faustina, "Oh, betapa banyak rahmat akan diterima orang yang mengucapkan koronka ini. Hendaknya seluruh dunia mengenal kerahimanku yang tak terselami. Inilah tanda untuk zaman akhir. Sesudahnya akan tiba hari keadilan. Selama masih ada waktu, manusia hendaknya bergegas kepada sumber kerahimanku dan memanfaatkan darah dan air yang memancar bagi mereka. Maka dengan rendah hati kami berdoa kepadamu. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Tuhan beserta kita. Semoga kita semua dilimpahi berkat dari Allah yang Maha Rahim dan Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan lagu penutup, Yesus Engkau Andalanku, 2 kali. Monggo. Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Diucapkan terima kasih kepada semua umat yang telah berpartisipasi di dalam berdoa novena kerahiman ilahi hari yang pertama. Besok akan kita lanjutkan hari yang kedua, 45 menit sebelum misa. Terima kasih. Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat sore, berkah dalam. Selamat datang di Gereja Santa Maria Bunda Allah, Stasi Maguwo. Sebelum ibadat Jumat Agung dimulai, kami mohon kepada saudara sekalian untuk mematikan atau menonaktifkan handphone selama ibadat berlangsung. Sebagai informasi, seluruh rangkaian Pekan Suci di Stasi Maguwo ini dilaksanakan dengan menerapkan standar protokol kesehatan secara ketat. Tidak ada prosesi penciuman salib. Umat cukup menunduk saat penghormatan salib. Umat yang membawa salib dimohon mengangkat salibnya pada saat pemberkatan salib umat. Setelah misa selesai, umat yang duduk di dalam gereja, kami mohon untuk bersabar dan menunggu umat yang duduk di luar gereja
keluar dari halaman gereja agar tidak terjadi kerumunan. Demikian kami mohon umat mengikuti arahan petugas liturgi selama ibadat berlangsung. Saudara-saudari terkasih, sekalipun Yesus adalah Allah, namun Ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia rela mengosongkan diri menjadi hamba, bahkan hamba yang disiksa, dihina, didera, dan dibunuh hanya karena kehendak Bapanya, yaitu membebaskan kita dari belenggu dosa dan kematian kekal. Kasih dan pengorbanannya yang tiada tara ini telah dicurahkan kepada kita melalui sengsara dan wafatnya di kayu salib. Inilah yang hendak kita kenangkan bersama dalam upacara hari ini. Ibadat Jumat Agung pada sore hari ini akan dipimpin oleh Romo Antonius Galih Arga, WA, PR. Marilah kita berdiri dan dalam keheningan menyambut Romo yang akan memasuki gereja. Ingatlah, ya Allah Bapa, akan belas kasih-Mu. Kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu. Bagi merekalah Kristus Putra-Mu telah memulai misteri Paskah dengan penumpahan darah-Nya. Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat Dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah Ia membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat Dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami.
Maka mereka berkata, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?" Sebagai taruk hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia. Dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sesungguhnya, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut,
dan karena ia terhitung di antara para pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Percayakan jiwaku padamu, ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan, Allah yang setia. Ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Dalam tangan-Mu ku percayakan jiwa. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian,
supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Dia. Nama yang paling luhur dianugerahkan kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan. Inilah kisah sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Yohanes. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, Siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Kata Yesus kepada mereka, Akulah Dia. Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, Akulah Dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, Siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, Telah kukatakan kepadamu, Akulah Dia. Jika aku yang kamu cari,
biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya, supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba Imam Agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada mereka, Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam agung. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan kepada orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam agung, dan ia masuk ke halaman istana imam agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam agung kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, Bukan. sementara itu hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus pun berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam agung menanya Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada Imam Agung? Jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau benar, mengapakah engkau menampar aku? Lalu Hanas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas, imam agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, Bukankah engkau juga seorang murid Yesus? Petrus menyangkalnya, katanya, Bukan. salah seorang hamba imam agung, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, berkata kepadanya, Bukankah engkau kuliah di taman itu bersama-sama dengan Yesus? Maka Petrus menyangkal lagi. Dan ketika itu berkokoklah ayam. Keesokan harinya, mereka membawa Yesus dari istana Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi.
Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu, Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, Apakah tuduhanmu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, Jikalau ia bukan penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. kata Pilatus kepada mereka. Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. demikianlah terjadi, supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya, untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya. Engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? kata Pilatus. Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya. Jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. kata Pilatus kepadanya. Apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi, mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi padamu ada kebiasaan, bahwa pada hari raya Paskah, aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka pun berteriak, Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu padanya, dan sambil maju ke depan mereka berkata, Salam, hai Raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia ini. ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka. Kata Pilatus kepada mereka, Ambil saja sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu, ia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, Dari manakah asalmu? tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus, Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab,
Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap diri raja melawan kaisar. Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani, Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, Inilah rajamu. maka berteriaklah mereka. Kata Pilatus kepada mereka, Haruskah aku menyalibkan rajamu? jawab imam-imam kepala. Kamu tidak mempunyai raja selain kaisar. Akhirnya, Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Dan mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Di situ Yesus disalibkan. Dan bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi ia mengatakan, Aku adalah raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, Apa yang kutulis tetap tertulis. setelah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit, dari atas sampai ke bawah merupakan 1 tenunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, Janganlah kita membagi jubah ini menjadi beberapa potong. Tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatnya. Demikianlah terjadi, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Di dekat salib Yesus, berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang ia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya,
Ibu, inilah anakmu. Dan kemudian katanya kepada murid itu, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu buli-buli penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, sudah selesai. Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu adalah hari persiapan Paskah, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak dan segera mengeluarkan darah dan air keluar. Dan orang yang melihat sendiri hal itu, yang memberi kesaksian ini, dan benarlah kesaksiannya. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu,
Yusuf dari Arimatea. Yusuf ini adalah seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Pilatus meluluskan permintaan Yusuf. Maka datanglah Yusuf dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang di situ. Dialah yang dulu datang malam-malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat pemakaman orang Yahudi. Di dekat tempat Yesus disalibkan itu ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya. Maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Suster, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mendengarkan kisah Yesus dari Injil Yohanes yang dibacakan dengan sangat baik seperti ini, pikiran kita bisa terbawa pada bagaimana suasananya sebenarnya terjadi waktu itu. Kebetulan saya mengajar kitab suci di Fakultas Teologi Sanata Dharma. Dalam sebuah kelas ketika saya mengajar, kebetulan juga 2 minggu yang lalu saya mengajar Injil Yohanes tepat yang dibacakan oleh Anda semuanya. Dan salah seorang frater bertanya sangat luar biasa, pertanyaannya begini. Saya share kepada Anda, mungkin Anda bisa membantu menjawabnya. Kalau Tuhan itu begitu luar biasanya, maha kuasanya, karena Dia menciptakan seluruh alam semesta, mengapa Dia membiarkan pandemi COVID itu ada dan membunuh orang-orang baik di dunia ini? Di Amerika sudah sekitar 600.000 orang meninggal dunia karena COVID. Di Indonesia hampir 50.000 sekarang ini. Dan hampir 2 juta orang seluruh dunia meninggal. Orang baik dan orang jahat. Kalau orang jahat meninggal, Anda akan berkata, wes syukur, mergane wes jahat. Tapi ketika orang baik meninggal dunia, tidak salah apa-apa. Kita bertanya sebuah pertanyaan yang sangat mendalam, manusiawi, bahkan filosofis. Dalam teologi disebut teodesi. Kalau Tuhan begitu luar biasanya, mampu berbuat apapun juga, mengapa Dia membiarkan COVID ini ada? Berhari-hari saya mencoba menjawab pertanyaan itu, tidak pernah ketemu. Bapak Ibu kalau tahu, tolong beritahu saya. Kemudian 3 hari yang lalu saya membaca juga sebuah cerita yang sangat menarik. Kemudian saya ketemu seorang teman saya, Romo Mardi. Romo Mardi itu temannya Romo Dadang dan teman saya, karena kami bertiga satu angkatan di Mertoyudan sejak tahun 90 kami satu kelas. Romo Mardi itu sekarang usianya 46 tahun dan dia sudah cuci darah 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu. Karena saya dekat dengan dia, saya berani bertanya, kowe wis siap mati, gitu ya. Saya tuh takut mau tanya begitu karena
Ya, piye bae ini teman saya sejak dulu saya tahu, saya tanya karena dia orang Purwokerto, saya orang Purwokerto juga, saya tanya, "Primen kowe siap mati ora?" Nek ora pas siap tak berkati wis gitu ya. Jawaban dia sangat membuat saya terkejut. Saya sebagai imam tidak siap mati dulu. Tapi ketika saya sudah cuci darah 3 kali setiap ini, mati itu sesuatu yang setiap hari saya geluti. Sekarang ini. Setiap hari. Dan dia mengatakan, akhirnya membuat saya terkejut lah. Yang paling saya takutkan sekarang ini adalah bukan matinya, tetapi ketika hidup saya ini tidak punya makna lagi. Maksudmu apa? Ketika saya tidak bisa berbuat lagi baik kepada umat saya, aku raiso misal suwe, aku raiso melayani umat meneh, itu yang buat saya malah sedih dan tidak punya makna. Itu yang buat saya malah membuat saya merasa tidak sia-sia hidup ini. Kok aku raiso ngopo-ngopo? Itu yang saya takutkan, bukan kematian yang saya takutkan. Saudara-saudara yang terkasih, drama tadi membuat kita semuanya menyadari bahwa Yesus Kristus itu sampai mati begitu dramatisnya. Kalau saya boleh bercerita sedikit, yang menyiksa dia itu dikatakan dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa Indonesianya dikatakan sepasukan. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan stereon. 600 orang datang menyiksa dia. Dan luar biasa sekali, kenapa sampai 600 orang menyiksa dia, luar biasa begini. Dalam bahasa aslinya begitu. Tetapi bahwa lihatlah Allah yang luar biasa saja rela untuk membuat dirinya itu menjadi orang yang sampai terhina-hina dan mati. Dan itu dilakukan untuk kita. 2 hari yang lalu saya ada ujian lesan dengan frater berkaitan dengan ini. Fraternya saya tanya, "Frater, kalau Romo besok berkhotbah, kematian Yesus itu menebus dosa manusia. Piye kowe jelaske secara teologis?" Dia bingung. Gimana ya Romo? Ya piye? Terus karena dia tidak bisa, saya beri nilai 68. Itu C berarti. Sini saya beritahu, nanti untuk khotbah disertasi. Bacaan kedua hari ini dari kitab Ibrani mengatakan hal yang sangat jelas. Buah dari dosa. Besok Paskah Bapak Ibu akan membaca bacaan pertama tentang orang yang berdosa. Buah dari dosa adalah kematian. Buah dari dosa adalah kematian. Itu tesis pertamanya. Karena semua orang itu berdosa, maka semua orang akan mati. Itu dalam Roma bab 5. Tetapi bacaan hari ini, kalau Anda membuka lagi, bacaan dari Ibrani dikatakan, ia adalah imam agung yang sama sekali tidak berdosa. Tidak berdosa sama sekali. Jadi kalau orang itu tidak berdosa, apakah dia akan mati? Tidak. Yesus tidak berdosa sama sekali. Ia adalah imam agung. Dan dia sudah seperti kita, merasakan kelemahan kita dan dicobai, tetapi sama sekali tidak berdosa. Kalau kita kan dicobai berkali-kali berdosa, nggih toh. Anda sekalian kan bosan ngaku dosa, kok dosaku podo, wae ora kreatif lagi dosa. Nah, tapi Yesus yang tidak berdosa, dia dibuat mati. Sama seperti kita, kalau saya utang kepada Anda, saya harus nyaur utang. Tetapi Yesus berkata, wes, kowe rasah nyaur utang, utangmu tak saurke. Dengan cara apa? Dengan cara mati. Karena harusnya dia tidak mati karena tidak berdosa, dan dia membuat dirinya mati. Bahkan mati sampai mati di salib. Sehingga kita mengatakan di dalam gereja kita, kematian dia menghapus dosa kita. Yang harusnya kita tanggung sendiri, dialah yang menanggungnya. Maka dalam bacaan pertama dengan sangat indah Yesaya mengatakan, bilur-bilur kitalah yang ditanggungnya. Kelemahan kitalah yang dipanggulnya. Padahal dia tidak punya hak untuk memanggul itu semuanya. Bagian terakhir dari homili singkat saya ini para saudara. Saya itu pengennya cerita yang panjang karena ini kaya sekali akan makna Injil Yohanes hari ini. Dalam bacaan terakhir tadi di bagian Injil, Yesus mengatakan 3 hal yang sangat
luar biasa, yaitu satu, anakku itu ibumu, itu anakmu. Sebelum Yesus mati, dia memberikan makna 3. Satu, relasi itu terus terjadi sampai sekarang. Relasi kasih. Dulu Yesus sangat mengasihi ibunya. Dan ketika dia meninggal, dia menyerahkan ibunya kepada Yohanes muridnya. Dengan perkataan tadi, "Kui saiki ibumu, itu sekarang anakmu." Lalu kalau Anda tahu sejarahnya di luar kitab suci, Yohanes membawa Maria sampai ke Turki. Dan kalau Anda pernah ke sana, dia dimakamkan di Turki. Yang kedua, Yesus mengatakan, "Aku haus." Sebenarnya itu bukan soal kehausan akan minum. Tetapi Yesus melihat betapa banyak orang yang menyiksanya itu kehausan akan keadilan, akan kebenaran, akan hidup damai. Orang haus akan itu semua. Makanya diskusi tadi dengan Pilatus dikatakan tapi tidak pernah selesai. Apakah kebenaran itu? Lalu diskusinya tidak terselesaikan. Agar orang berpikir, apa yo kebenaran ki kanggo awake dhewe? Dan yang terakhir Yesus mengatakan, sudah selesai. Saudara-saudari, apakah Anda suatu saat nanti, ketika Anda dipanggil oleh Tuhan, Anda akan berani mengatakan kepada orang-orang di sekitar kita yang kita cintai, wes rampung, sudah selesai, karena tugas saya di dunia sudah saya selesaikan dengan baik, dengan bertanggung jawab, dan saya mendapatkan makna karenanya. Terakhir, seorang rabi bernama Benjamin Bletch mengatakan demikian. Dia menulis buku karena dia mau mati 3 bulan kemudian dia nulis buku. Yang paling aku takutkan dalam hidup adalah ketika aku tidak bisa melayani jemaatku dan hidupku menjadi tidak bermakna. Bukan kematian itu sendiri. Karena Tuhan adalah Tuhan orang yang hidup. Dia bukan Tuhan orang yang mati. Terpujilah nama Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita berdiri, kita teruskan dengan doa umat meriah. Untuk Gereja Kudus. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa untuk Gereja Kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Yesus Kristus Engkau menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk Bapa Suci, marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu, lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada pengembalaannya berkembang dalam iman dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
Untuk para pejabat gereja dan segala lapisan umat. Marilah kita berdoa pula untuk uskup kita, Robertus Rubiatmoko, untuk semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan Roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu, mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk para calon baptis, marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melapangkan pintu kerahimannya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali, segala dosa mereka dihapuskan dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau selalu menyuburkan gereja-Mu dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis kami, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bejana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak angkat-Mu, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk persatuan umat Kristiani, marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang esa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba-Mu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan, tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk pencegahan wabah virus corona dan yang meninggal dunia karena virus ini, marilah kita berdoa bagi pencegahan wabah virus corona, bagi upaya para tenaga medis, para dokter, perawat, petugas kesehatan, bagi para peneliti bidang kesehatan, serta para saudara yang merawat pasien, supaya mereka yang dengan hati tulus membaktikan hidupnya bagi pencegahan penyebaran virus corona, menerima berkat kesehatan dan kekuatan. Bagi mereka yang meninggal dunia karena virus corona, dipersatukan dalam kerahiman dan belas kasih Allah. Allah yang Maha Kuasa dan Pemelihara kehidupan, Engkau telah menganugerahkan kecakapan dan ilmu pengetahuan untuk pencegahan penyebaran penyakit. Engkau juga menyediakan alam semesta dengan aneka bahan obat-obatan. Kami mohon, kuatkanlah dan teguhkanlah mereka yang berjuang untuk perawatan kesehatan bagi pasien dan bagi masyarakat. Terimalah dalam kedamaian abadi bagi sanak saudara kami yang telah meninggal dunia karena penularan wabah penyakit ini, karena kerahiman dan belas kasih-Mu yang melampaui duka derita, rasa kehilangan dan aneka kekhawatiran kami, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
Amin. Untuk orang yang tidak percaya akan Kristus, marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu, mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi, dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan-Mu, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk orang yang tidak percaya akan Allah, marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran layak menemukan Allah sendiri. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian, sehingga selalu berhasrat mencari Engkau, dan baru merasa tenang ketika menemukan Dikau. Maka kami mohon bantuan-Mu, agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun, mampu melihat tanda kasih sayang-Mu, dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk para pemimpin negara, marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendaknya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, di tangan-Mu lah pikiran manusia dan nurani para bangsa. Sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian keadilan, dan kebebasan beragama. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk orang yang menderita, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghibur orang yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari sekarang kita ikuti upacara penyembahan salib.
Inilah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersama sujud kepada-Nya. Inilah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersama sujud kepada-Nya. Inilah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersama sujud kepada-Nya. Sekarang saya meminta Bapak, Ibu, adik-adik semuanya untuk menghunjukkan salib ke depan yang Anda bawa dari rumah dan saya akan memberkatinya. Ya Allah yang Maha Rahim, pada hari ini kami mengenangkan wafat Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Putra-Mu telah merelakan dirinya, wafat tergantung di salib, untuk menebus dosa-dosa kami. Sungguh agung misteri belas kasih-Mu itu terhadap kami. Kami mohon, berkatilah dan sucikanlah salib-salib yang dibawa oleh umat-Mu ini. Semoga kami sanggup dan mampu meneladan pengorbanan dan kesetiaan Putra-Mu itu. Tabahkanlah kami dan hiburlah kami di saat mengalami penderitaan. Tumbuhkanlah iman dan pengharapan dalam diri kami, agar kemenangan dan kemuliaan yang telah Kau janjikan kepada kami. Kuatkanlah kehendak baik kami untuk menjadi garam dan terang bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saya persilahkan Anda sekarang untuk menghormati salib Anda masing-masing dengan menciumnya sebagai ganti dari yang biasa kita lakukan. Marilah sekarang kita berdiri, kita satukan seluruh rangkaian doa Jumat Agung ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, berilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam percobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan. Sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Serahlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah mengambil bagian dalam misteri ini dapat hidup dengan bakti kepadamu, dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Sekarang tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat berlimpah ke atas umat-Mu ini, yang telah mengenangkan wafat Putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.